Halo semua, selamat datang di channel The Comfort Zone Film bersama gue Adam. Jadi pada video kali ini gue akan bahas sebuah film yang bernama Beyond the Sea, yang merupakan film bagian dari episodenya Black Mirror yang rilis di season 6 episode 3. Jadi film ini merupakan salah satu film terbaik di seriesnya Black Mirror menurut gue. Jadi kalau gue sedikit menggambarkan garis besarnya, film ini menceritakan dua orang astronot yang terlibat dalam proyek luar angkasa. Jadi proyek ini mengharuskan mereka untuk melakukan perjalanan yang cukup panjang, yakni 6 tahun di luar angkasa. Nah, namun mereka ini sudah dibekali oleh sebuah alat super canggih yang mampu mereplika jasad mereka yang sudah mereka tinggalkan di bumi. Nah, itu artinya walaupun tubuh asli mereka berada di luar angkasa, namun para astronot ini mampu untuk menjalani hidup di bumi dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Nah, namun siapa sangka di dalam perjalanan mereka menemukan sebuah kejadian yang merubah nasib mereka selamanya. Nah, apa itu? Nah, sampai sini yang masih berminat sama ceritanya, langsung aja kita gas. Inilah dia, sebuah cerita Black Mirror, Beyond the Sea. And let's begin the story. Bersetting pada tahun 1962, bumi dengan universe yang berbeda. Jadi berbeda dengan kondisi bumi kita saat ini. Karena pada tahun itu, para ilmuwan telah berhasil menciptakan sebuah penemuan canggih dengan berhasil menciptakan sebuah mesin, ya sebut aja mesin replika. Nah, jadi mesin itu mampu untuk membuat replika dari orang yang masih hidup dengan membuat jasad buatan yang menyerupai fisik asli dan mampu untuk menerima kesadaran dari orang lain. Nah, jadi penggunaannya juga cukup simpel. Nah, jadi seseorang nantinya diberikan sebuah link atau kunci. Nah, kunci itu mereka colokkan pada sebuah mesin. Nah, kemudian mereka hanya perlu tiduran di sebuah kapsul khusus dan dalam sekejap akan mentransfer kesadaran mereka ke jasad replika yang sudah mereka tinggalkan. Nah, penemuan hebat itu menjadi terkenal di masyarakat dan dianggap sebagai penemuan yang sangat mutakhir. Nah, akibat dari itu, teknologi tersebut akhirnya digunakan oleh perusahaan besar, ya sebut aja organisasi yang bergerak di bidang antariksa, yang akhirnya memanfaatkan alat tersebut dengan mengirimkan dua orang astronot yang bernama David dan Cliff. Nah, kedua orang ini bisa dibilang akan mengemban tugas yang cukup besar karena mereka harus melakukan penelitian di luar angkasa dengan perjalanan selama 6 tahun. Nah, selama perjalanan yang cukup panjang itu, nantinya dua astronot ini diberikan dua kapsul replika sehingga Dave dan Cliff ini bisa mentransfer kesadaran mereka ke tubuh replika mereka yang ada di bumi. Nah, sehingga walaupun jasad asli mereka berada di luar angkasa, namun seperti apa yang gue bilang di awal, mereka masih bisa merasakan enaknya hidup di bumi dan tetap bertemu dengan anak dan istri mereka. Nah, sehingga dengan adanya teknologi super canggih itu, mereka akan lebih sering berada di tubuh replika mereka yang ada di bumi. Jadi mereka hanya perlu sesekali untuk kembali ke tubuh asli untuk sekedar mengecek kapal luar angkasa in case kalau ada kecelakaan kecil. Nah, sampai pada suatu malam, Dave yang sedang berada di dalam tubuh replika terbangun. Jadi saat itu ia mendengar suara dari lantai 1 rumahnya. Nah, karena khawatir, ia mengambil tongkat baseball sambil mengecek lokasi lantai bawah. Nah, sampai di lantai bawah rumah, rupanya Dave kaget setelah melihat banyak gerombolan orang yang sudah berhasil masuk ke dalam rumahnya. Dan gerombolan tersebut bisa dibilang merupakan sebuah sekte hippie. Jadi sebuah sekte yang sangat menentang keras adanya teknologi replika yang mereka anggap teknologi tersebut nggak sesuai dengan tatanan alam. Jadi tujuan sekte ini yakni ingin mengembalikan semua ketidaklogisan itu agar kembali ke tatanan alam yang seharusnya. Dave memang sudah diincar dari awal. Dan masuknya orang-orang sekte ini ke dalam rumahnya Dave bukan sebuah ketidaksengajaan, melainkan mereka memang mengincar Dave yang saat itu Dave sudah cukup terkenal sebagai seorang astronot yang memanfaatkan teknologi replika. Nah, saat itu Dave mencoba melawan, namun ia tak kuasa menahan keroyokan gerombolan itu. Dan sayangnya, ia berhasil dilumpuhkan. Nah, saat ia dalam kondisi tidak berdaya, salah satu anggota memotong tangannya. Nah, di situ terlihat bukan darah yang keluar dari tangannya, melainkan semacam cairan. Yang di sini menjelaskan bahwa yang mereka lihat ini adalah replika dari Dave yang saat ini berada di luar angkasa.
Nah, siksaan dari kawanan sekte tersebut membuat koneksi Dave dengan tubuh aslinya ini terputus. Nah, Dave sempat sadar dan ia terbangun di tubuh aslinya. Nah, sadar bahwa replika dan keluarganya ini dalam masalah, Dave ini kemudian mencoba connect lagi dengan tubuh replikanya. Nah, saat berhasil ia connect kembali, rupanya ia sudah berada dalam kondisi terikat. Diperparah, anak dan istrinya juga sudah berhasil disandra oleh kawanan itu. Nah, istri dan anak ini kita lihat ini orang asli ya. Jadi mereka ini bukan replika. Mereka orang asli, sungguhan, real gitu ya. Nah, rupanya sekte tersebut nggak puas dengan hanya menahan Dave. Rupanya mereka juga membunuh anak dan istrinya Dave pelan-pelan di depan mata kepalanya. Nah, kemudian mereka juga membakar tubuh replika Dave sehingga membuat koneksi Dave terputus selamanya. Nah, walaupun tubuh replikanya terbakar, namun Dave masih bisa selamat dan ia terbangun di jasad aslinya. Nah, namun sialnya, ia sudah tidak bisa kembali ke bumi. Sementara tugas perjalanan luar angkasanya baru ia jalankan 2 tahun. Nah, itu artinya masih ada 4 tahun lagi untuk ia menuntaskan tugasnya dan kembali ke bumi. Nah, sehingga malam itu menjadi malam yang sangat menyakitkan buatnya. Nah, rupanya kabar tentang pembantaian satu keluarga itu menjadi headline di media cetak. Nah, bahkan kabar tersebut diketahui oleh rekannya yang lain, yakni Cliff, yang di sini ia terlihat sangat terkejut setelah mengetahui keluarga dari kawannya itu tewas dengan cara yang menyakitkan. Nah, sementara setelah pembunuhan itu, para kawanan sekte tersebut dikabarkan menyerahkan diri ke polisi dan mereka merasa tidak menyesal dan merasa melakukan suatu hal yang benar. Nah, setelah mengetahui kabar itu, Cliff segera kembali ke tubuh aslinya untuk menemui Dave di kapal luar angkasa. Nah, di sana Cliff melihat Dave yang sudah sangat hancur. Tidak ada motivasi hidup. Dave yang dulu terkenal sangat suka berbicara, kini mendadak selalu berdiam diri. Nah, Cliff yang masih bisa bolak-balik ke bumi akhirnya ngobrol dan konsultasi nih sama istrinya yang bernama Lana untuk mencari solusi. Kira-kira bantuan apa yang bisa kita berikan ke Dave biar Dave ini bisa senang lagi, biar Dave ini bisa menemukan hidupnya kembali. Karena si Cliff ini khawatir jika Dave didiamkan terus-menerus, ini mentalnya ini semakin hancur. Kalau mentalnya sudah hancur, khawatirnya Dave ini akan bunuh diri. Nah, sehingga pekerjaannya di luar angkasanya juga akan menjadi terancam. Karena pekerjaan di luar angkasa itu nggak mungkin bisa dijalankan oleh satu orang astronot aja. Nah, setelah berdiskusi sama istrinya, akhirnya si Lana ini memberikan saran. Ya udah, lebih baik abang pinjamkan aja kunci alat replika milik abang untuk dipinjamkan ke Dave. Ya paling nggak selama 1 jam lah, biar Dave ini bisa menikmati bumi sementara. Jadi dia bisa pakai kunci milik Cliff dan si Dave ini bisa kembali ke bumi, tapi dengan catatan saat dia berada di bumi, dia sedang mengendalikan tubuhnya Dave ya, yang ada di bumi. Nah, namun pada awalnya si Cliff ini ragu nih sama ide istrinya tersebut, karena khawatir istri dan anaknya ini bakal jadi awkward nih. Nah, namun karena mereka ini nggak ada opsi lain, karena mereka nggak mungkin lah membuat replika Dave yang baru, karena tubuh replika ini bisa dibuat saat tubuh aslinya sedang berada di bumi. Nah, sehingga dengan seperti itu tidak ada opsi lain selain meminjamkan kunci replika milik Cliff untuk dipakai sementara sama Dave. Nah, apalagi sekarang Dave udah mentalnya semakin terpuruk. Kondisinya ini udah seperti nggak terurus. Ditambah Cliff ini sempat melihat Dave kayak pengen bunuh diri nih orang nih bentar lagi nih, setelah ia mencoba melontarkan diri keluar angkasa. Nah, karena Cliff nggak mau ambil resiko dan nggak mau nih temennya mati dan kerjanya juga bakal susah nantinya. Nah, Cliff akhirnya terpaksa menawarkan kunci replikanya ke Dave. Yang tawarnya itu langsung diterima sama Dave. I was talking with Lana and we both feel that you could use a break. I think I'd like that very much. Nah, singkatnya, Dave untuk pertama kali akhirnya merasakan kembali kehangatan bumi, walaupun dengan tubuh orang lain. Nah, di sana ia sudah disambut oleh Lana yang langsung membawanya ke sebuah kebun. Nah, di sana Dave meluapkan kesedihannya. Jadi memori akan kematian anak dan istrinya ini masih berbekas nih di otaknya. Jadi ia menangis terseduh di pelukan Lana. Nah, setelah 1 jam
Dave kembali ke jasad aslinya. Jadi ia merasa, waduh, makasih banget lah atas kesempatan yang diberikan. Nah, setelah Dave kembali ke pesawat ya, ia mencoba menghabiskan waktunya dengan cara menggambar. Jadi gambar yang ia buat adalah sebuah gambar rumah, lebih tepatnya rumah ini adalah rumah Cliff, yang ia nilai Cliff memiliki rumah yang sangat indah. Nah, kebetulan si Dave ini juga memiliki kemampuan ingatan yang sangat bagus, sehingga ia mampu menggambar kembali objek yang pernah ia lihat. Nah, termasuk rumahnya Cliff. Lalu 1 minggu kemudian, saat jadwal visit, Cliff melihat hasil gambar rumah yang digambar sama Dave. Jadi tanpa diduga, si Cliff ini tertarik nih dengan gambar yang Dave buat. Nah, sebagai ungkapan terima kasih karena telah diberikan kesempatan menggunakan replikanya, Dave menawarkan diri untuk membuatkan lukisan rumahnya Cliff yang jauh lebih indah dan lebih besar lagi. Nah, namun untuk melakukan hal itu, ya Dave harus kembali lagi ke tubuh replika milik Cliff di bumi agar ia mampu untuk melukis rumah Cliff lebih bagus lagi. Nah, singkatnya, setelah diskusi panjang lebar dengan sang istri, akhirnya si Cliff ini sepakat, ya udahlah, kita pinjemin lagi aja tubuh abang ke Dave ya, paling nggak selama 1 minggu. Karena dengan harapan setelah 1 minggu nanti Dave ini sudah berhasil menyelesaikan lukisan rumah yang Dave janjikan. Nah, mulai dari situlah Dave jadi sering dia menggunakan replika dari tubuh Cliff. Jadi ia mulai melukis rumahnya Cliff, dan saat itu ia ditemani oleh Lana, yang mereka berdua ini terlihat makin akrab nih orang berdua. Karena semakin hari si Lana ini merasa, oh ternyata Dave ini orangnya jauh lebih perhatian nih dibandingkan sama Cliff yang terkenal cuek dan kurang perhatian kepadanya. Beberapa waktu kemudian, rupanya mereka berdua ini semakin dekat, dan Dave juga nggak kuasa dia menahan rasa keinginannya untuk ya sebut aja ganti oli yang selama ini ia tidak pernah rasakan lagi. Nah, namun sebelum Dave melakukan hal yang lebih berani, Lana akhirnya sadar dan dia ngeh nih, waduh, gue ngapain nih? Ini salah nih, gue jadi selingkuh nih sama si Dave nih. Karena ia rupanya enggan untuk mengkhianati suaminya. Nah, namun si Dave nih ya, karena memang lagi mau banget, Dave tetap membujuknya sehingga Lana marah dan ia mengusir Dave dari sana. Ini definisi orang yang nggak tahu diri nih, Pak. Lo udah dipinjemin replika, bisa nikmatin bumi seminggu, istri orang mau dibabat juga. Nih tipikal teman kayak gimana nih? Nah, setelah kejadian yang bisa dibilang tidak mengenakan itu, si Lana akhirnya menceritakan kejadian itu kepada suaminya sendiri. Nah, Cliff yang mendengar langsung spontan. Dia merasa kesal karena ia merasa dihianati oleh kawannya sendiri. Niat baiknya selama ini rupanya dibalas dengan percobaan perselingkuhan yang dilakukan Dave ke istrinya, sehingga terjadilah percekcokan antara dua kawan itu. Nah, Cliff yang marah akhirnya memutuskan untuk gak akan memberikan lagi kunci kapsulnya kepada Dave. Khawatir Dave ini akan berbuat macam-macam kepada istri dan anak-anaknya nanti. Nah, diperburuk setelah Cliff menemukan banyak gambar-gambar lukisan telanjang dari kamar Dave dengan wajah dari Lana. Nah, ini semakin kesel lagi nih Cliff. Jangan-jangan selama ini istri gue malah main nih di belakang gue. Waduh, pikirannya tuh udah berantakan banget sih Cliff. Nah, karena seperti yang gue bilang dari awal, Dave ini memiliki ingatan yang kuat yang mampu menggambar objek-objek yang pernah ia lihat. Nah, khawatirnya selama menggunakan jasadnya, Dave dan Lana diam-diam ya, tanda kutip ya, melakukan perselingkuhan. Nah, Cliff yang udah kesel banget, kemudian dia kembali ke bumi dan menceritakan kepada Lana lukisan yang baru saja ia temukan. Nah, mereka berdua cekcok lagi. Namun si Lana ini membantah keras, dia membantah perselingkuhannya. Nah, setelah bertengkar keras ya, Cliff tiba-tiba saja mendapati sebuah sinyal bahaya dari arlojinya, yang hal itu menandakan bahwa kapal luar angkasa ini sedang dalam masalah. Nah, sehingga ia harus kembali ke tubuh aslinya yang ada di luar angkasa. Setelah sampai pesawat ya, setelah kembali ke tubuh aslinya, Dave ini mengabarkan rupanya memang benar ada gangguan di sektor luar pesawat. Nah, sehingga Cliff ini harus keluar pesawat untuk memperbaiki hal yang rusak. Namun saat ia ngecek, nah kok kayaknya nggak ada tanda-tanda kerusakan. Justru saat ini ia mendapati firasat buruk. Wah, jangan-jangan dijebak nih sama si Dave. Yang saat itu mungkin Dave mencoba untuk membunuh Cliff dengan cara membiarkannya di luar angkasa sampai mati. Karena udah kepikiran buruk itu, akhirnya Cliff panik. Dia mencoba menggedor pintu agar ia diizinkan masuk. Namun seperti yang kita tahu, tidak ada tanda-tanda sama sekali dari Dave. Nah, namun tanpa diduga, akhirnya Dave membuka pintu pesawat. Dugaan Cliff akhirnya runtuh. Ternyata Dave masih mengizinkannya untuk masuk ke dalam pesawat. Nah, namun Cliff ini masih merasa ada sesuatu yang ganjal. Sehingga, waduh, kayak perasaan gue gak enak nih. Kayak gue harus kembali ke tubuh replika gue yang ada di bumi.
Ketika ia kembali ke dalam tubuh replikanya yang ada di bumi, ternyata Cliff mendapatkan fakta yang sangat mengerikan bahwa istri dan anaknya rupanya saat itu telah tewas dibunuh, dan mereka berdua rupanya dibunuh oleh Dave, yang pembunuhan itu terjadi saat Cliff di luar pesawat luar angkasa. Dave rupanya masih marah atas keputusan Cliff yang tidak mau lagi memberikan akses ke tubuh duplikatnya. Dave rupanya ingin membalas dendam dan ingin Cliff merasakan perasaan kehilangan yang selama ini Dave rasakan saat ia kehilangan anak dan istri. Cliff kemudian kembali ke pesawat dengan perasaan hancur sambil melihat ke arah Dave. Sehingga sampai sini tidak jelaskan lebih lanjut bagaimana hubungan antara dua kawan itu, karena cerita berakhir sampai sini. Apakah tugas astronotnya akan diselesaikan? Itu juga tidak dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah, itulah akhir dari cerita film Black Mirror episode Beyond the Sea. Thank you so much once again yang udah nonton videonya sampai habis. Buat yang suka sama cerita dan hal menarik seputar game, boleh kunjungin juga project channel gue yang lain di The Comfort Zone Reborn. So, I'll see you guys in the next video, and thanks for watching. Gue udah signing off, and bye-bye guys.